Namaku Dia, usiaku 25 tahun. Aku hanyalah gadis kampung biasa yang tumbuh di tengah sawah, di bawah terik matahari dan suara jangkrik sore. Hidupku sederhana, terlalu sederhana mungkin. Ayah sudah lama meninggal karena sakit paru-paru, dan sejak itu ibuku berjualan gorengan di depan rumah demi menyambung hidup. Aku, anak sulung dari 3 bersaudara, merasa punya tanggung jawab lebih besar dari sekadar bermimpi. Aku ingin mengubah nasib keluarga kami. Setiap malam aku menatap langit, membayangkan kehidupan yang lebih baik. Aku sering mendengar cerita dari tetangga tentang perempuan desa yang menjadi TKI di Arab Saudi. Mereka pulang membawa uang, membangun rumah besar, membeli sawah, bahkan menyekolahkan anak-anaknya ke kota. Di dalam pikiranku, aku selalu berkata, kalau mereka bisa, aku juga bisa. Suatu hari, saat sedang membantu ibu berjualan, datanglah seorang agen tenaga kerja. Namanya Burina, perempuan berpenampilan meyakinkan dengan tas kulit dan sepatu mengilap. Ia berkata bahwa Arab Saudi sedang membutuhkan banyak tenaga kerja wanita. Gajinya besar, tempat tinggal disediakan, dan majikan katanya baik-baik. Wajah ibu tampak ragu. Tapi saat mendengar angka yang disebutkan, keraguan itu berubah menjadi harapan. Kalau kamu berangkat, Dia, mungkin kita bisa bayar hutang ke Pak Lurah, kata ibu pelan. Suaranya serak menahan tangis. Aku mengangguk. Hatiku bergetar antara takut dan bersemangat. Aku ingin menolong keluarga, meski aku tak tahu apa yang menantiku di negeri orang. Beberapa minggu kemudian, setelah proses panjang dan pelatihan singkat, aku resmi terdaftar sebagai calon TKI. Malam sebelum keberangkatan, aku memeluk ibu erat-erat. Doain Dia ya. Dia janji akan kirim uang, biar adik-adik bisa sekolah tinggi. Ibu hanya menangis, suaranya pecah. Yang penting kamu sehat, nak. Jangan lupa sholat. Jangan percaya semua orang di sana. Aku berangkat dengan bus menuju bandara bersama puluhan perempuan lain. Kami semua memakai seragam biru muda dan jilbab putih, membawa harapan di dalam koper yang terlalu kecil untuk menampung impian kami. Saat pesawat lepas landas, aku menatap awan dan berbisik pada diriku sendiri. Dia akan sukses. Dia akan pulang membawa kebahagiaan. Ketika aku tiba di Riyadh, udara panas langsung menyambutku. Segalanya terasa asing. Bahasa, aroma, bahkan cara orang memandangku. Aku ditempatkan di rumah besar bergaya istana, dengan pilar tinggi dan gerbang besi yang menjulang. Disitulah pertama kali aku bertemu dengan Tuan Hamid, pria tua berusia 70 tahun, duda kaya raya yang pernah menjadi pengusaha minyak terkenal. Ia tampak berwibawa, berjubah putih bersih, dengan sorot mata tajam namun lembut. Ia tidak banyak bicara, hanya menatapku seolah menilai seluruh isi hatiku. Namamu Dia? Katanya dalam bahasa Inggris terbata. Aku mengangguk gugup. Kamu bekerja dengan baik, kamu akan aman di sini, ucapnya singkat. Hari-hariku berjalan seperti roda waktu. Aku bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, membersihkan ruang tamu marmer yang luasnya seperti aula masjid. Rumah itu sepi, hanya ada beberapa pelayan dan penjaga. Tuan Hamid sering duduk di ruang perpustakaan, membaca buku tebal, atau menatap foto-foto lama yang tergantung di dinding. Dari bisikan pelayan lain, aku tahu istrinya meninggal 5 tahun lalu, dan anak-anaknya tinggal di luar negeri. Sejak itu, ia hidup sendiri dalam kesepian yang mewah. Meski awalnya aku takut, lambat laun aku terbiasa. Tuan Hamid tidak pernah marah tanpa alasan. Ia selalu memanggilku dengan sopan. Bahkan kadang menanyakan kabar keluargaku di Indonesia. Kamu terlihat seperti istriku waktu muda, katanya suatu sore, membuat wajahku memanas. Aku hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Malam-malam panjang di negeri asing membuatku sering merenung.
Di antara suara angin padang pasir dan aroma dupa yang membakar ruangan, aku kadang merasa hampa. Aku merindukan ibu, suara ayam berkokok, dan aroma nasi liwet dari dapur. Tapi di sisi lain, ada perasaan tenang ketika melihat Tuan Hamid tersenyum. Entah kenapa, aku mulai merasa iba padanya. Seorang pria tua yang memiliki segalanya, namun tampak begitu kesepian. Suatu hari, aku terkejut ketika dipanggil ke ruang tamu. Di sana duduk Tuan Hamid dengan wajah serius. Ia memintaku duduk di hadapannya. "Dia," katanya pelan, "aku sudah tua. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku, bukan sekadar melayani. Kamu gadis yang baik, sabar, dan tulus. Aku ingin menikahimu." Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatapnya tak percaya. "Manakah?" "Dengan saya, Tuan," tanyaku dengan suara gemetar. Ia mengangguk pelan. "Aku tahu usiaku jauh lebih tua, tapi aku ingin memberikanmu hidup yang layak. Mahar yang akan kuberikan, 1 miliar rupiah. Aku tidak ingin membeli cintamu, dia, hanya ingin memberimu masa depan yang aman." Aku tak bisa berkata apa-apa. Dalam hatiku berkecamuk antara rasa syukur dan takut. Bagaimana mungkin seorang duda kaya yang bisa memilih wanita manapun justru memilihku? Aku teringat wajah ibu, rumah kami yang hampir roboh, adik-adik yang butuh biaya sekolah. Tapi di sisi lain, aku takut kehilangan kebebasanku, takut kehilangan diriku sendiri. Malam itu aku menangis lama di kamar. Air mata jatuh bukan karena sedih, tapi karena dilema yang tak bisa kujelaskan. Aku tahu jika aku menerima, hidup keluargaku akan berubah. Tapi aku juga tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Sebelum tidur, aku menulis di buku kecilku. Kadang kebahagiaan datang dalam bentuk yang tidak kita pahami. Apakah ini rezeki atau ujian? Aku menatap jendela. Di luar sana, bulan menggantung pucat di langit Arab yang sunyi. Dan di dalam hatiku, ada suara halus yang berbisik, bahwa keputusan yang akan kuambil akan mengubah segalanya. Hari itu, udara Riyadh terasa berbeda. Matahari bersinar lembut, angin gurun berhembus pelan, seakan ikut menyaksikan takdir baru yang sedang menjemputku. Aku, dia, gadis desa yang dulu hanya bermimpi punya rumah berdinding bata, kini duduk di ruang rias megah dengan gaun putih berkilau. Di cermin besar di depanku, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Riasan halus menutupi lelah dan cemas di mataku. Di balik senyum samar itu, hatiku bergetar hebat. Seminggu setelah lamaran, aku akhirnya menerima pinangan Tuan Hamid. Keputusan itu bukan datang dari logika semata, tapi dari doa panjang di malam-malam sujudku. Aku tak tahu apakah ini cinta, takdir, atau ujian. Yang aku tahu, ibu menangis bahagia saat mendengar kabar itu melalui telepon dari agen. "Nak, kau perempuan paling beruntung," katanya sambil terseduh. "Tuhan benar-benar mengangkat derajatmu." Pernikahan kami digelar megah di halaman istana Tuan Hamid. Para tamu berdatangan dengan pakaian tradisional Arab yang anggun. Aroma parfum gaharu memenuhi udara. Di tengah kerumunan itu, aku merasa seperti boneka porselen, indah tapi rapuh. Saat ijab kabul diucapkan dengan bahasa Arab yang khidmat, aku merasakan sesuatu menyesak di dada. Tepuk tangan menggema, bunga melayang di udara, dan semua orang mengucap selamat. Tapi di balik gemuruh itu, jantungku berdetak seperti ingin berlari menjauh. Dengan mahar 1 miliar rupiah tunai, aku terima nikahnya Diah binti Samiran. Suara itu bergema dalam benakku berulang-ulang, seolah lebih berat dari apapun yang pernah aku dengar. Mahar itu memang nyata. Uang yang dikirimkan langsung ke rekening keluargaku di Indonesia. Ya, dalam sekejap kehidupan mereka berubah. Hutang lunas, rumah diperbaiki, adik-adikku kembali bersekolah. Ibu mengirimkan foto rumah baru dan menulis pesan, "Terima kasih, Nak. Kamu malaikat kami."
Namun di hatiku, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Bahagia, tapi juga kehilangan sesuatu yang tak terlihat. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti mimpi yang tak bisa kutebak akhirannya. Aku kini tinggal di kamar megah berlapis marmer dan tirai sutra. Ada pelayan pribadi yang melayaniku, makanan lezat yang disajikan setiap hari, dan pakaian mahal yang tak pernah kubayangkan bisa kumiliki. Tapi di tengah kemewahan itu aku merasa sepi. Tuan Hamid, meski baik, sering sibuk dengan urusan bisnis dan tamu-tamu penting. Kadang ia memandangku lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Dia, kau bunga di padang pasirku yang gersang." Aku hanya tersenyum, menunduk. Kata-katanya indah, tapi ada jarak di antara kami. Bukan hanya usia, tapi juga dunia yang berbeda. Perbedaan budaya mulai terasa. Aku terbiasa dengan suara ayam berkokok dan aroma tanah basah setelah hujan. Sementara di sini, yang terdengar hanya deru mobil mewah dan langkah kaki pelayan di lantai marmer. Aku terbiasa tertawa keras bersama teman, tapi kini aku belajar menahan diri, menjaga sikap, menjaga pandangan. Segalanya serba terbatas, serba diatur. Suatu hari, aku meminta izin untuk menelepon ibuku lebih lama. Tapi Tuan Hamid menatapku tajam. "Kenapa kamu menangis setiap kali bicara dengan keluargamu?" Aku terdiam. "Aku hanya rindu, Tuan." Ia menarik napas panjang, kemudian berkata, "Jangan terlalu sering menangis. Itu membuatku sedih." Kata-katanya lembut, tapi nada suaranya seperti perintah. Sejak itu aku mulai berhati-hati. Malam-malam kami sunyi. Kadang ia duduk di balkon, menatap langit, sementara aku di sisinya menyeduh teh. "Dia," katanya suatu malam, "kau tahu, aku pernah punya istri yang sangat aku cintai. Ia meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu rumah ini hampa. Tapi sejak kau datang, aku merasa hidup kembali." Aku menatapnya pelan. Ada kesedihan di matanya, namun juga rasa memiliki yang kuat. Aku ingin berkata sesuatu, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatap bintang-bintang di langit gurun dan berdoa agar Tuhan memberiku kekuatan untuk mencintainya sepenuh hati. Namun perlahan, sifatnya berubah. Ia mulai mudah cemburu. Ketika aku tersenyum pada pelayan laki-laki atau bahkan sekadar mengucap terima kasih pada sopir, wajahnya langsung tegang. "Kau hanya perlu berbicara padaku, Dia," katanya tegas. "Aku tak ingin orang lain menatapmu terlalu lama." Aku mencoba memahami. Mungkin begitulah cintanya. Tapi lama-lama, aku merasa terkurung. Aku pernah meminta izin untuk keluar rumah, sekadar berjalan ke taman atau berbelanja. Tapi jawabannya selalu sama. "Di luar tidak aman untuk wanita sepertimu. Di sini kau punya segalanya." Ya, aku memang punya segalanya, kecuali kebebasan. Hari demi hari, kebahagiaan berubah jadi rutinitas yang sunyi. Aku mulai berbicara dengan diriku sendiri, menulis di buku harian yang kusimpan di bawah bantal. Di situ kutulis semua hal yang tak bisa kuucapkan, rasa syukur, tapi juga kerinduan pada dunia luar. Satu sore, aku melihat seekor burung kecil terjebak di jendela kamar. Ia terus mengepakkan sayapnya, berusaha keluar, tapi terhalang kaca tebal. Aku membuka jendela dan melepaskannya. Saat burung itu terbang pergi, aku menatapnya lama dan berbisik pelan, "Terbanglah. Mungkin suatu hari aku juga ingin seperti kamu." Malam itu aku menangis tanpa suara. Aku mencintai Tuan Hamid dengan cara yang tak biasa. Bukan cinta muda yang membara, tapi rasa kasihan, rasa tanggung jawab, dan rasa takut kehilangan arti diriku sendiri. Dalam doa malamku, aku berkata, "Ya Allah, jika ini jalanmu, berilah aku kekuatan untuk menjalani.
Tapi jika ini ujian, tolong beri aku petunjuk kapan harus berhenti berkorban. Aku masih duduk di kamar megah itu, menatap mahar pernikahanku yang kini hanya angka di layar bank. Semua orang menyebutku beruntung, tapi mereka tak tahu bahwa kekayaan juga bisa menjadi penjara paling halus. Di luar jendela, lampu istana berkilau. Tapi di dalam hatiku, ada cahaya kecil yang mulai redup. Dan aku tahu, sesuatu akan berubah. Hari-hari di istana itu berjalan semakin sunyi. Dia mulai kehilangan hitungan waktu. Pagi, siang, malam, semuanya terasa sama. Hanya cahaya matahari di jendela yang memberitahuku kapan hari berganti. Tuan Hamid, suamiku, kini lebih banyak mengurung diri di ruang kerjanya. Ia jarang berbicara, jarang tersenyum. Ketika kami duduk bersama di meja makan, hanya suara sendok dan dentingan gelas yang terdengar, tanpa obrolan, tanpa tawa. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, seorang pelayan baru datang. Namanya Fadil, pemuda berusia 20-an, kulit sawo matang, matanya teduh dan sopan. Ia berasal dari Indonesia juga, tepatnya dari Lombok. Saat pertama kali menyapaku dalam bahasa Indonesia, hatiku seperti disiram air segar. Udah lama aku tak mendengar bahasa ibu. Assalamualaikum, Mbak. Saya Fadil, pembantu baru di bagian taman, katanya sambil menunduk hormat. Aku tersenyum kecil. Waalaikumsalam. Senang ada orang Indonesia di sini. Sejak hari itu, aku sering melihatnya bekerja di taman, memotong rumput, menyiram bunga, atau memberi makan burung. Kadang aku menyiapkan teh untuk Tuan Hamid dan tanpa sengaja melihat Fadil dari jendela. Ia selalu tampak tenang, bekerja dengan hati-hati. Suatu hari saat aku sedang membawa cucian, aku terpeleset di tangga marmer belakang. Fadil yang kebetulan lewat langsung menolongku. Ya Allah, Mak, hati-hati. Katanya panik, ia memapahku ke kursi, mengambil air dingin, dan menatapku dengan khawatir. Kaki Mbak terkilir? Aku hanya menggeleng, tapi jantungku berdetak cepat. Bukan karena jatuh, tapi karena perhatian itu terasa begitu tulus. Malamnya, saat aku menceritakan kejadian itu pada Tuan Hamid, wajahnya langsung berubah dingin. Siapa yang menolongmu? Fadil, Tuan, pelayan taman itu. Ia menatapku lama, kemudian berkata pelan tapi tajam, mulai sekarang, jangan terlalu sering berbicara dengannya. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa dicekik. Aku tahu, bukan karena ia cemburu semata, tapi karena takut kehilangan kendali. Hari-hari berikutnya, suasana rumah semakin tegang. Tuan Hamid menjadi mudah marah. Sekadar hal kecil bisa membuatnya membentak pelayan. Ia mulai mencurigai setiap langkahku. Kadang ia menyuruh pengawal mengikutiku diam-diam. Aku merasa seperti burung dalam sangkar kaca. Terlihat indah dari luar, tapi nyaris tak bisa bernapas. Namun, takdir punya cara sendiri. Suatu pagi, aku menemukan seekor burung kecil tergeletak di teras. Sayapnya patah. Aku menjerit kecil. Tanpa kusadari Fadil datang membantu. Ia memungut burung itu dengan lembut dan berkata, kasihan, mungkin menabrak jendela. Kami duduk bersama di anak tangga, memberi air pada burung kecil itu. Saat itu aku melihat sisi kemanusiaan yang sederhana. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku rindu rumah, ucapku pelan. Fadil menatapku sebentar, lalu menjawab, kadang rumah bukan tempat, tapi orang yang membuatmu merasa aman. Kalimat itu menancap di dadaku. Aku menunduk, menahan air mata. Sejak hari itu, aku mulai sering berdoa lebih lama di malam hari. Aku takut karena hatiku mulai goyah. Beberapa minggu kemudian, Tuan Hamid menemukan sesuatu yang membuat segalanya berubah. Seseorang mengirimkan foto dari kamera keamanan di taman.
Foto aku dan Fadil yang sedang memberi makan burung bersama. Dalam foto itu aku tertawa. Tawa yang mungkin sudah lama tak terdengar di rumah itu. Malamnya Tuan Hamid memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya merah padam. Matanya memancarkan amarah yang menakutkan. "Jelaskan ini dia," bentaknya sambil melemparkan foto ke meja. Aku tertegun. "Tuan, itu hanya..." "Diam. Aku tahu apa yang terjadi. Kau mempermalukanku di rumahku sendiri." Suara bentakannya bergema di ruangan besar itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak berbuat apa-apa, demi Allah aku hanya berbicara. Tapi ia tak mau mendengar. Dalam kemarahan yang buta, ia memanggil pengawal dan memerintahkan mereka mengusir Fadil malam itu juga. Aku berlari mengejar, berteriak, "Jangan, Tuan. Fadil tidak bersalah." Namun teriakku tak berarti apa-apa. Fadil hanya menatapku dari kejauhan dengan mata yang pasrah. "Tidak apa, Mbak," katanya lirih sebelum dibawa pergi. "Hati-hati. Jaga dirimu. Sejak malam itu rumah terasa mati. Aku dikurung di kamar selama 3 hari. Semua komunikasi dengan luar diputus. Tak ada telepon, tak ada surat. Makanan diantarkan tanpa kata. Di keheningan itu aku menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kehilangan Fadil, tapi karena kehilangan sisa-sisa kebebasan dan kepercayaan dalam hidupku. Aku menulis di buku harianku, cinta tidak harus selalu memiliki, tapi cemburu yang salah bisa membunuh segala kasih yang tersisa. Tuan Hamid akhirnya memanggilku kembali setelah beberapa hari. Wajahnya tampak menua, matanya sayu. "Maafkan aku, Dia," katanya dengan suara pelan. "Aku hanya takut kehilanganmu." Aku menatapnya dengan mata bengkak. "Tuan tidak kehilangan aku, tapi Tuan sudah membuatku hilang dari diriku sendiri." Ia terdiam. Tak ada yang bisa ia katakan. Malam itu kami makan bersama dalam diam. Ia berusaha bersikap lembut, tapi rasa retak di antara kami sudah terlalu dalam. Dalam hati kecilku, aku tahu cinta ini sedang sekarat. Beberapa hari kemudian, aku melihat taman yang dulu dirawat Fadil kini penuh daun kering. Tak ada lagi burung yang datang, tak ada lagi warna hijau. Semuanya tampak muram, seolah ikut merasakan luka di hatiku. Aku berdiri di jendela, menatap langit senja yang merah menyala, dan berbisik, "Fadil, mungkin di luar sana kau lebih bebas dari aku di sini. Semoga Tuhan memberkati langkahmu." Di belakangku, Tuan Hamid berdiri diam, menatap punggungku dengan tatapan yang sulit diartikan. Antara cinta, penyesalan, dan ketakutan kehilangan lagi. Dan sejak malam itu aku tahu badai belum berakhir. Hanya sedang menunggu waktu untuk menghancurkan segalanya. Waktu terus berjalan, tapi hatiku terasa berhenti di tempat. Sejak Fadil diusir dari rumah, suasana istana itu berubah menjadi dingin dan mencekam. Tawa tak pernah terdengar lagi. Bahkan burung-burung yang dulu sering hinggap di taman kini tak mau datang. Aku, Dia, hanya berjalan seperti bayangan di antara pilar-pilar marmer yang membisu. Tuan Hamid semakin tua dan sakit-sakitan. Batuknya makin parah, langkahnya goyah. Kadang aku menemaninya minum obat. Kadang hanya duduk diam di samping ranjangnya mendengarkan keluhan tentang nyeri yang tak pernah reda. Meski hatiku masih luka karena perlakuannya, aku tetap merawatnya dengan tulus. "Aku istrimu, Tuan. Aku takkan meninggalkanmu," bisikku suatu malam sambil menyelimuti tubuhnya yang lemah. Ia menatapku dengan mata berair. "Kau masih di sini setelah semua yang kulakukan?" Aku hanya menjawab lirih. "Aku pernah mencintaimu, dan cinta tak akan hilang begitu saja." Namun cinta yang tulus seringkali kalah oleh kebencian yang disemai oleh orang lain. Suatu hari, rumah itu kedatangan tamu Amir, anak laki-laki Tuan Hamid dari istri pertamanya. Ia datang setelah lama tak pernah menjenguk ayahnya.
Dari cara ia memandangku, aku tahu ia tak menyukaiku sejak pertama kali melihatku. "Jadi ini istri baru ayah?" katanya dingin dalam bahasa Inggris. "Seorang pembantu dari Indonesia." Aku menunduk sopan. "Saya dia." Ia tersenyum sinis, menarik. Ayah memang selalu punya selera unik. Sejak itu, setiap hari terasa seperti ujian kesabaran. Amer sering memperlakukanku seolah aku penyusup di rumah keluarganya. Ia berbicara tajam, menuduhku menikah hanya demi harta. "Jangan berpura-pura polos dia," katanya suatu kali. "Kami tahu kau menunggu warisan itu." Aku menahan air mata, tak ingin memperkeruh keadaan. Tapi di balik sikap manisnya di depan ayahnya, Amer menyebarkan fitnah pelan-pelan, kata demi kata yang memutarbalikkan kebenaran. Puncaknya datang pada malam yang tak akan pernah kulupakan Tuan. Hamid sedang makan malam ketika tiba-tiba tubuhnya gemetar hebat. Ia memegangi dadanya, wajahnya pucat, dan sendok jatuh dari tangannya. Aku panik dan berlari ke arahnya, mencoba menolong, tapi sebelum sempat berbuat apa-apa, Amir berteriak, Dia yang meracuni ayah." Semuanya terjadi terlalu cepat. Para penjaga datang berhamburan. Aku berusaha menjelaskan, tidak. Aku justru menyiapkan obatnya." Tapi tak ada yang mau mendengar. Dalam hitungan menit, aku dikurung di kamar. Kunci berderit menutup kebebasanku untuk kesekian kalinya. Di luar pintu, aku mendengar suara gaduh. Dokter dipanggil, pelayan berlarian. Malam itu terasa panjang dan mencekam. Aku duduk di lantai, menggenggam rosario kayu pemberian ibuku, berdoa tanpa henti. "Ya Allah, jika aku difitnah, bukalah kebenaran-Mu. Lindungi dia, lindungi aku." Pagi menjelang dengan berita buruk. Tuan Hamid belum meninggal, tapi kondisinya kritis. Amer menguasai rumah sepenuhnya. Ia menolak memberiku akses ke kamar suamiku. "Kau sudah cukup menyakitinya," katanya datar. Aku hanya bisa menangis di balik pintu, memohon agar diizinkan menemuinya, tapi semua percuma. Beberapa hari kemudian, tanpa peringatan, 2 polisi datang. Mereka menyeretku keluar dari kamar, menuduhku mencoba membunuh suamiku dengan racun yang ditemukan di dapur. Aku terkejut. Racun apa? Aku tak pernah menyentuhnya. Tapi bukti sudah disiapkan. Segalanya tampak rapi, terlalu rapi untuk kebetulan. Aku dibawa ke kantor polisi. Diperiksa berjam-jam. Bahasa yang tak sepenuhnya ku mengerti membuatku tak berdaya. Aku hanya menangis dan mengulang kalimat yang sama. Aku tidak bersalah. Aku mencintai suamiku. Beberapa hari kemudian, aku dibebaskan karena tak ada bukti kuat. Tapi ketika kembali ke rumah, semua sudah berubah. Gerbang istana tertutup rapat. Penjaga menatapku tanpa ekspresi. "Ayahmu meninggal tadi pagi," katanya datar. Dunia seakan berhenti. Lututku lemas. Aku berlari menembus gerbang, tapi dicegat. "Kau tak diizinkan masuk. Semua harta diwariskan pada anak-anaknya. Nama perempuan sepertimu sudah dihapus dari dokumen keluarga." Aku berdiri di depan gerbang itu, menatap istana yang dulu menjadi rumahku. Tempat aku pernah tertawa, menangis, dan mencinta. Sekarang semua lenyap. Hanya angin gurun yang berdesir membawa debu dan kesunyian. Tanpa uang, tanpa paspor, tanpa siapapun. Aku berjalan tanpa arah. Tidur di sudut masjid. Makan dari belas kasihan orang-orang yang tak mengenalku. Setiap malam, aku bermimpi tentang Tuan Hamid. Dalam mimpiku, ia tersenyum lembut, menggenggam tanganku dan berkata, "Maafkan aku, aku tahu kebenarannya sekarang." Aku terbangun dengan air mata mengalir di pipi. Beberapa minggu kemudian, aku dibantu oleh seorang petugas KBRI yang mendengar kisahku dari jamaah masjid. Ia menolongku mengurus dokumen dan tiket pulang. Ketika pesawat lepas landas, aku menatap tanah Arab dari jendela. Tanah yang dulu memberiku mimpi,
tapi juga mencabik seluruh hidupku. Aku menulis di buku harianku untuk terakhir kalinya. Cinta bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menghancurkan. Aku datang ke sini membawa harapan dan pulang membawa luka yang tak kasat mata. Kepulangan dan penyesalan pesawat itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari yang kelabu. Hujan rintik-rintik turun pelan, seperti ikut menangisi kepulanganku. Aku duduk di dekat jendela, memandang landasan yang basah dan berkilau. Suara pramugari yang ramah terasa jauh di telingaku. Aku tak lagi mendengar dengan hati, karena pikiranku masih tertinggal di tanah Arab, di rumah megah yang kini bukan lagi milikku, di wajah tua Tuan Hamid yang tak sempat ku ucapkan selamat tinggal. Aku menjejak tanah air dengan langkah gontai. Tidak ada penyambutan, tidak ada pelukan hangat. Hanya koper kecil dan tas lusuh berisi sisa hidupku. Beberapa pakaian, paspor baru dari KBRI, dan sebuah foto lama pernikahanku yang kusam di tepiannya. Ketika aku naik bus menuju kampung halaman, hujan semakin deras. Setiap tetes di kaca jendela seolah menghapus sedikit demi sedikit kenangan yang masih menempel. Tapi justru kenangan itu yang membuat hatiku hidup. Pahit, tapi nyata. Aku pulang, Bu. Bisiku pada diriku sendiri. Suaraku tenggelam oleh suara mesin bus. Setiba di desaku, aku hampir tak mengenali tempat ini. Rumah-rumah tampak lebih baik dari dulu. Jalanan sudah diaspal, dan suara anak-anak bermain di ujung gang membuatku sedikit tersenyum. Namun ketika berdiri di depan rumahku sendiri, aku mendadak gemetar. Rumah itu kini berdinding semen kokoh, atapnya genteng baru. Hasil dari uang mahar pernikahanku yang dulu. Tapi kebahagiaan yang dulu ingin kubawa untuk ibu, kini terasa seperti kutukan. Aku mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Ibu berdiri di sana. Tubuhnya semakin kurus, rambutnya lebih putih, tapi mata itu, mata yang selalu hangat dan penuh kasih, masih sama. Ia tertegun beberapa detik, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, dia, anakku. Kami berpelukan erat. Tangis kami pecah tanpa kata. Ibu menangis di pundakku, sementara aku hanya bisa menggigil di pelukannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku merasa aman, tapi juga hancur. Malam itu aku menceritakan segalanya. Tentang Tuan Hamid, tentang cinta, kemewahan, pengkhianatan, dan fitnah yang membuatku kehilangan segalanya. Ibu hanya diam, mendengarkan dengan air mata menetes pelan. Kenapa hidup sekeras itu padamu, Nak? Katanya lirih. Aku menggenggam tangannya. Mungkin karena Allah ingin aku pulang. Kalau semua berjalan indah, mungkin aku tidak akan kembali, Bu. Kami berdua terdiam lama. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Beberapa minggu berlalu. Hidupku kembali sederhana. Aku membantu ibu berjualan di warung kecil depan rumah. Orang-orang kampung banyak yang datang menanyai kabar. Sebagian penasaran, sebagian berbisik-bisik di belakang. Katanya dulu suaminya orang Arab kaya raya. Kenapa pulang sendirian? Jangan-jangan kabur. Aku belajar menunduk dan tersenyum pada setiap bisikan itu. Aku sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Aku bukan lagi perempuan yang mencari pembenaran. Aku hanya ingin tenang. Namun di tengah kesederhanaan itu, malam-malamku masih dihantui bayangan Tuan Hamid. Dalam mimpiku, aku sering melihatnya berdiri di padang pasir, tersenyum dengan wajah damai. Kadang aku menangis dalam tidurku, dan ibu akan memelukku, membisikkan doa. Lepaskan, Nak, semua yang sudah pergi, biarkan pergi. Yang penting kamu selamat. Suatu sore, aku berjalan ke pantai dekat desa. Tempat itu dulu sering menjadi pelarianku waktu kecil. Aku membawa bunga mawar putih yang kubeli di pasar, dan foto pernikahan kami. Di foto itu aku mengenakan gaun putih indah, sementara Tuan Hamid tersenyum dengan sorot mata lembut.
Aku menatap foto itu lama, lalu berkata pelan, "Tuan, mungkin aku bukan istri yang sempurna, tapi aku pernah mencintai Tuan dengan sepenuh hatiku. Semoga Allah mengampuni kita berdua." Aku menaburkan bunga-bunga itu ke laut. Ombak datang dan membawa semuanya pergi, seperti waktu yang menelan masa lalu. Air mataku jatuh satu persatu, bercampur dengan air asin laut. Seiring waktu, aku mulai menemukan kembali diriku yang hilang. Aku bergabung dengan komunitas mantan TKI di kota, membantu memberi pelatihan kepada perempuan yang ingin bekerja ke luar negeri agar tidak tertipu. Aku menceritakan kisahku bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan mereka bahwa di balik janji uang dan kemewahan, ada risiko kehilangan diri sendiri. Setiap kali aku berbicara di depan mereka, aku selalu menutup ceritaku dengan kalimat yang sama. Jangan kejar dunia sampai lupa siapa dirimu. Aku pernah punya segalanya, tapi kehilangan kebebasan, kehilangan cinta, dan hampir kehilangan iman. Mereka selalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Di situ aku sadar, mungkin luka yang kualami bukan tanpa makna. Tuhan menulis kisah pahitku agar aku bisa menyembuhkan luka orang lain. Suatu pagi, aku membuka lembar terakhir buku harianku, buku yang menemaniku sejak pertama kali berangkat ke Arab. Di halaman terakhir itu, aku menulis dengan tangan bergetar tapi hati yang tenang. Kini aku mengerti, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi memberi tanpa pamrih. Aku pernah mencintai seorang duda Arab yang memberiku harta dunia, tapi justru dari kehilangannya lah aku menemukan nilai hidup yang sesungguhnya. Aku bukan lagi Diah yang sama. Aku perempuan yang telah melewati badai, tapi masih bisa berdiri dan tersenyum. Aku menutup buku itu perlahan, lalu menatap matahari pagi yang muncul di balik pepohonan. Cahaya hangat menyentuh wajahku. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan apapun. Hanya rasa syukur karena masih hidup untuk menceritakan kisah ini. Kisah ini bukan tentang kekayaan atau kemiskinan. Ini tentang cinta yang diuji, tentang wanita yang belajar memaafkan meski hatinya hancur. Dia pernah menjadi istri pria kaya raya dengan mahar 1 miliar. Tapi akhirnya mengerti bahwa kebahagiaan sejati tak pernah bisa dibeli. Aku pernah dimiliki segalanya, tapi kehilangan diriku sendiri. Kini aku tak punya apa-apa, tapi aku menemukan kedamaian yang tak ternilai. Laut di depanku bergemuruh lembut. Angin meniup jilbabku pelan, seolah membisikkan bahwa kisahku telah usai. Tapi di hatiku aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup baru yang akhirnya benar-benar milikku sendiri. Di balik kemewahan, ada kesepian yang menelan. Di balik cinta ada fitnah yang membunuh. Aku meninggalkan tanah Arab bukan sebagai istri seorang kaya, tapi sebagai perempuan yang selamat dari badai yang hampir mengubur jiwanya. Namun aku tahu, kisahku belum berakhir.